nggak bisa di Iya, udah. di situ sih momen gue sama kalian nih bertiga nih yang ada kalian bertiga pisan gitu. Nah, oke. Lanjut lagi nih ke pertanyaan gue. Oke. Selain momen itu nih, momen apa sih nih yang pernah kalian nih pernah laluin sama era-era 2015 dan 2017 nih adik kelas kalian nih. Oke, siapa dulu nih yang pengen cerita dari kalian bertiga nih? Mungkin kalau gua sih pas apa ya, pas yang kejadian Eki, Oke, di Kawi ya. di Kawi pas Oke, Eki. ngerti. Eki kejadiannya ikut nggak? Ikut. Pasti Mau ke Jakarta itu. pasti Ikut sih, awalnya kita ikut. mau ke Jakarta ya kan. Ikut ya, awalnya kita pengen OTW Jakarta ya. Oh, Jakarta. Maksudnya jalan Bojong Sari kita ke arah Kawi ya kan. Iya, Kita nggak tahu intinya kalau kita Kawi. pengen lewatin dia lah. Iya, kita ngeposting nggak tahu kalau Kawi ada di situ. Posisi itu gue sih naik motor karena masih ada sedikit luka yang Sedikit, belum iya. kering. Iya. Jadi gua naik motor sama Toing. Gue di tengah, Toing di belakang. Ada temen gue yang bawa motor. Jadi Oke. Nah, posisinya kenapa gue di tamu di Beman? Karena gue turun karena dikasih BR lah. Oh iya. Terus makanya gue taruh di motor. Jalan berhenti di Reni tuh kan. Iya iya. Itu posisi lu kelas 2 ya, gue kelas 3 ya. Kelas 2. Gue naik motor kelas 2 Batu. Bener? Motor. Toing nyetopin Beman. Lama Toing gue sendiri kan nyetopin Beman. Iya, bener. Duluan nih. Tadi Eki mau naik sama gue Eram Ayas. Wah, nyampe Kawi nih. Udah duluan nih yang di truk sama si Eki udah duluan Iya. nih. Nah, gue di belakang udah ngeliat anak-anak pada berantem nih. Gue ngeliat si Eki turun tuh lari ngejar masuk ke dalam gang. Iya, Tentu gue ada sih iya. bener-bener yakin bisa sih. Gue dibilang pengen ikut, aduh sulit lah Iya. dijelasinnya. Pokoknya gue ngeliat jelas banget sampai Eki ke anaknya tuh gue tahu lah. Gue ngeliat di belakangnya tim. Iya. Anak Kawi muter nih, set 3 orang. Nah, ngeliat Eki masuk dalam gong, bacok banget. Eki kena kan. Gue bilang, buruan ngebut. Gue udah ngeluarin sih. Turit dari belakang nih. Dari belakang gue turit, tuh orang udah pada ayo main turit. Sampai bapak kan dulu kan, sama ibu-ibu udah receh banget dulu kan. Ayo gimana tuh? Ini anak Kawi nih, ya bagusnya sih ya masih gue nggak dikasih ngebacok orang apa Oh gimana iya, gitu. intinya kita udah bebas banget lu ya. Iya udah bebas Sebenarnya banget. kita di motor kan di belakang kan. Iya, Ingat. posisi itu anak Kawi nggak ngeliat gue. Mm-mm. Kalau dia ngeliat mungkin gue yang habis sama Iya, dia, bisa. karena dia nggak ngeliat gue di belakang. Si John bawa motor ngebut John ke tengah ke tengah. Bagus saya itu turit bikinan. Jadi kalau di anuin ke angin ampul. Oh ngampun, Iya, jadi kalau- kencang lah ya. Iya, gue udah kenceng kan ini niat mau nyabet, nampul bagus juga gak kena. Kalau kena mah ya nggak tahu tuh orang jadi apa. Penjara. Itu emang ada hikmahnya juga. Alhamdulillahnya Ada hikmahnya gitu. juga. Ya nggak kena. Eki itu turun yang dari truk baru pada turun tuh. Kita gabungan sama anak pancoran gitu. Iya, kita pokoknya pengen jalan jauh tuh banyak lah tamunya. Dulu kita yang punya hajat, banyak yang namu gitu lah intinya. Anak pancoran udah pada turun, udah tuh masuk ke dalam. Eki naik motor tuh. Kata Toing, Ki lo ngapa Ki? Nggak ngapa gue nggak ngapa. Ngomong lah dia sama Cayas. Yes, kok dingin ya apa? Gue liat emang sih udah belakang ini robek. Gue gitu masih kan. ikut itu, masih Iya. ikut masuk ke dalam Gua gang tuh gue masih ikut. Masih inget tuh dia pakai jaket Darwin yang hijau. Iya. Kenal lah jaket Darwin yang hijau. Tahu tuh. Masuk ke dalam gang apa sih namanya dulu kalau buat berantem anak-anak? Mawar ya? Gang Mawar. Bukan. Mayang Apa sih? Sari. Mayang Sari, bener Mayang Sari itu Kata gang. Toing, masuk Itu dalam. gang bener-bener gitu. Masuk dalam. Dalam masa dibuka sama Toing. Ah. Toing kan dulu kan yang Pokoknya dia Allah, tuh Toing. yang gue bilang di video pertama gue, dia tuh banyak kontribusinya. Iya. Banyak banget Buat- kontribusinya buat era 2015, 2016, 2017 tuh banyak kontribusinya. Oke, kalau ada yang kena, kalau dia ini nih Tim UKS lah. Terbaik deh, terbaik. P3K doi. Akhirnya gimana tuh? Buka sama Toing. Bolong sih yuk. Loh. Wah, parah darah yang ngocor ya. Wah. Bawa klinik lu. Saya kan awal pertama nggak langsung RSUD. Klinik lu bisa dijahit di klinik lu kali ya. Wah, udah pada Eki sambil udah gimana lah dia gitu ya. Dia nggak mau sampai orang tua tahu ya Iya, kan. dia sih dia dari kelas 1 sampai kelas 3 itu doang tuh baru kena itu. Nah, Iya, itu parah. Dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh dia belum pernah lah ya gitu terus. Gue bawa ke klinik di daerah Wates. Gue masukin ke klinik. Pokoknya di situ bocah situ semua yang bawa BR situ semua sih. CR gue taruh di belakang kasir. Pokoknya itu gue sama Farhan Bojong. Dalam itu tuh ya ada 6 orang sama Eki dimasukin ke klinik mau dijahit dia nggak sanggup orang klinik ya. Gue nggak bisa harus gue balik ke RSUD gitu kan. Kagak lama situ gue nunggu di
kagak dulu sih di dalam kayak ruang tunggu gitu, digedor-gedor. Oke. Iya, sama ormas. Sama ormas. Kita mau sebutin ormasnya siapa lah ya. Iya. Iya, ada ya kan. Siapa nih orangnya? Wah, cekek gue udah. Terus Lo yang tahu orang? Kagak bang. Teman lu dari baca kok begini. Iya bang, tungguin bang. Gue panggil temen gue panggil atau ing. Ini nggak ada yang nyariin nih. Oh, lu numbalin Toing. Iya, gue bilang. Oke. Ini nggak ada yang nyariin nih. Jatuhnya begitu sebenarnya. Terus. Sudah kan Toing bisa ngomong nih Toing. Iya yang paling. Pokoknya dia malaikat dah, Toing malaikat dah. Keluar Toing. Sama Ayas. Gue masih dalam nih. Dicekek dua-duanya tonjok. Toing sama Ayas. Iya. Nah, gue di sama Farhan, kan Farhan abang kelas angkatan lu kan. Udah masuk aja ke dalam. Gue kagak keluar, ajak masuk lagi ke dalam sama si Farhan. Temenin si Eki. Si Toing sama si Ayas diambil tas, dibuka tas. Gue kagak bawa apaan bang, kata Toing. Pas dibuka dapet gear. Iya. Kagak bawa apaan, digetok pala kayak gear Toing. Cetot pala gitu kan. Udah tuh akhirnya dioper ke RSUD. Kalau gue keluar sama si Farhan sama si John, ya mungkin gua sama si Ayas ke bawah tuh sama Kormas ya kan. Ya bukan soal gimana ya, namanya deg-degan kan ya. Iya, namanya posisi gitu susah juga. Iya, susah juga. Akhirnya dia dibawa. Nah, disuruh milih tuh Toing sama si Ayas. Yang mau ngikut tuh Ormas siapa? Akhirnya si Ayas yang ikut. Si Ayas yang ikut. Si Toing nganterin si Eki ke RSUD. Iya. Si Eki dibawa sama si nenek ojek, si Ayas dibawa sama Ormas. Oh iya, Ormas ya. Pokoknya Ayas sudah parah jadi tuh. Kaki lagi sakit, disuruh nyuci motor. Emang asli, tapi sih dibilang lebih baik kita tetap sama Ormas atau tentara, itu kita lebih baik itu daripada sama polisi tuh ribet. Dulu di zaman dulu tuh gimana ya, polisi itu aduh kita benar-benar udah takutnya tuh bukan takut sama orangnya kadang, sama sekolah kitanya gitu. Kalau dari polisi udah sekolah apa udah pasti dulu tuh zaman dulu pasti ke sekolah. Pokoknya itu lihat yang lu kenang ya lah, intinya 2015, 16, 17 itulah yang lu pernah alami lah ya. Dan lu Jul, mungkin lu punya cerita yang lu pernah alami dari angkatan gua dan angkatan bawahan gua yang paling berkesan nih lagi abes, itu apa tuh? Paling kalau gue sih pribadi waktu itu kita jalan dari sini kan kemana tuh jalannya? Jalannya ke paling jauh itu ke Cibinong. Oh Cibinong. Sama lu kan? Iya sebelum ulang tahun gue. Iya sebelum ulang tahun lu ya. Iya terus. Itu gue kira kita awalnya kita main doang sih ya. Main. Iya main aja. Tapi itu menurutku seru aja gitu, jalan ke Bogor gitu kan. Jalan-jalan tuh dari perbatasan Bogor gitu kan. Bogor ya. Lewatin Depok sampai pengen ke Bogor lagi gitu. Iya. Itu tuh perjalanan seru juga. Seru juga itu. Kita itu waktu itu kita kalau nggak salah naik angkot ya. Cuman 10 orang lah. 10 Hujan, orang. posisi Hujan hujan. ya. Yang naik Hujan. motor itu kelas 1. Kelas 1 ya. Si Black. Kita niatnya itu mau kemana itu? Emang kita pengen sebenarnya sih pengen sampai ke Cibinong itu Cibinong. apa ya? Pemda. Iya. Pemda Kita dan nongkrong. Oke. Dan kita ngelihat pelajar di situ. Lagi ngeblok. Nah, lagi Oke. coret-coret tembok gitu kan. Iya. Pada zamannya. Terus kita samperin lah. Di situ langsung kita Iya. Dan dia kalau nggak salah kita langsung kabur dulu awalnya. ya. Kita udah samperin, dia kabur. Kita cabut lagi. Kita diajakin janjian dulu Nah, gimana? iya. Sama Janjian. alumninya ya. Alumninya kalau nggak Iya, salah. alumninya waktu itu di jalan Di Pemda. Pemda itu, Pemda Bogor. Iya ingat. Diajakin terus kita tungguin tuh ya. Tungguin nggak keluar. Tungguin nggak keluar juga. Nah, Pas kita mau cabut dia keluar. iya. Kita kejar lari lagi. Lari Itu lagi. Aduh, Kucing-kucingan. ini nggak jelas. gue ini juga tuh. dibilang tahu bingung itu kayak. Nah, Jadi sebenarnya sih ini ada pengungkapan gue yang mungkin lu semua tuh belum tahu. iya. Jadi awalnya gini. Awalnya perjalanan itu udah gue rencanain. setting. Udah gue setting sebenarnya. Cakep. Hari sebelumnya itu gue bertiga, gue, Jo dan Bolus, itu gue udah ngelokit daerah sana. Itu yang kita pengen ributin itu anak Bastard juga sebenarnya. Cuman gue pura-pura nggak tahu aja, pura-pura nggak tahu. Karena dulu tuh pada zaman kita kalau kita tahu orang, kita tahu sekolah, nanti ngedon. Iya. Deg-degan duluan. Ditambah lagi di situ gue ngajak kelas 1 Iya. lumayan banyak, ada 4-5 orang lah intinya.
kelas 2-nya berempat ya, bertiga. Intinya kalau kita tahu orang nih jadi nggak seru nih. Awalnya, dan itu udah gue rencanain tuh dari hari sebelumnya tuh, gue ke rumah bang editor juga nih, Dio. Sampai kan di situ juga, rumahnya dekat situ ya. Gue ngelokit, wah di sini ternyata ada anak Bastar nih lagi ngeblok tapi belum jadi. Nah di situ gue lewat, di situ gue diterakin ya kan. Gue pikir, ini belum saatnya, besok nih, besok hari nih gue bakal datang ke sini. Gue lihat, gue lurus sampai Pemda tuh, di situ ada Bastar, ada Borces. Nah di situ gue sempat bentrok sama Borcesnya tuh, bukan sama Bastarnya. Waktu gue bertiga itu, ternyata pas gue disini, ternyata ada anak Bastar. Berarti gue besok harus ngelewatin Bastar dulu, baru ke Borces. Nah di situ tuh udah gue setting sebenarnya. Udah, kita nggak usah naik BM-an, kita naik angkot aja, karena hujan kan, otomatis udah naik angkot aja lah. Maksud gue tuh biar cepat sebenarnya, biar kita datang ketemu anak pelajar yang gak kemalaman. Itu sebenarnya udah gue setting, wow. Jadi tuh gitu sebenarnya udah gue setting. Itu kan sehari sebelum gue ulang tahun kalau nggak salah. Jadi itu gue pengen bikin kesan tuh kita jalan ke sana, kita bikin cerita di sana. Dan yang gue paling asiknya tuh di sana tuh, kita turun, tiba-tiba udah ada pelajar rame banget. Dan mungkin lu pada kaget, pelajar. Sebenarnya gue tuh udah tahu, cuman oh iya ini pelajar. Gue pura-pura sebenarnya. Cuman ya gue nggak bisa ngelakuin lah. Mungkin kalau gue sebutin ini pelajar mana, Bastar. Cuman mungkin kan gitu. Kelas 1 ada yang doang. Jangan di situ kita cuma bawa bayar dua doang. Iya. Nah di situ intinya itu rekayasa gue sih sebenarnya. Itu peace buat anak-anak yang waktu itu jalan peace. Tapi kan akhirnya kita balik ya. Lanjut. Gimana tuh balik? Masih ingat gak? Awalnya sih kita balik tuh dulu ya. Balik ke arah rumah gua, kita ketemu sekolahan juga tuh. Yang di gang Indomaret. Nah, Indomaret. Itu lumayan ini juga tuh. Lumayan banyak sih. Di gang DG. Yang dulu kita naik angkot lagi, akhirnya baliknya tuh. Akhirnya dibilang nggak sesuai ekspektasi gua sebenarnya. Ini pelajar rame banget kok. Kecut banget gitu. Udah gitu dia nanya kita pelajar mana. Kayak ada rasa aneh gitu. Masa kita disuruh berantem itu suruh ngikutin dia. Ingat ya? Iya. Kalau mau di dalam aja, Bang. Di bawah. Itu kan maksudnya aneh. Gue jauh-jauh ke sini dari Sawangan disuruh ngikutin lo, ya di sini aja sekalian di tongkrongan gitu. Itu cerita lu lah intinya sama angkatan gua dan bawahan lu juga. Kita jalan-jalan tuh kita pernah bikin cerita yang cuman 10 orang lah ya. 10 orang tuh kita pernah jalan-jalan ke sana. Bukannya sebenarnya sih dibilang buat nyari jati diri sih, itu udah nemuin jati diri ya. Kelas 2 tuh udah nemuin jati diri, kelas 3 udah nemuin jati diri lah. Cuman kita lagi pengen banyakin cerita. Nah, itu sih tujuan gua sebenarnya. Tapi sorry banget nih kalau gua baru ceritain di sini. Oke. Kalau Dayan kira-kira gimana Yan? Yang paling lu inget nih dari angkatan bawahan lu, atasan lu pernah habis jalan bareng tuh gimana? Waktu itu kan sempet kita tuh ya ada turnamen bola. Oh iya benar. Liga kan, Pendidikan kan? Indonesia. Dulu yang pertama-tama kali ada baru LPI lah itu. Oh iya. Yang kata kita naik angkot ya, yang kita ribut di dalam merpatinya tuh. Itu 2000 berapa tuh? 2000 Pas lu kelas 3. Kelas 3 2015 sudah lah ya. Udah 2015. Yang kita ribut sama Baskara yang di dalam lapangan. Benar. Tapi posisinya tuh sebenarnya gini. Kayaknya tuh di situ kayaknya nggak ada gua. Nggak ada ya? Di situ gua di luar. Di situ gua lagi gabung sama anak Kuba. Di seberang. Waktu itu yang lu dimasukin sama anak-anak itu kan, iya. Di depan gerbang. Nah, Tiba-tiba dia anaknya keluar ketemunya sama gua, sama anak Kuba yang di dalam gang. Nah itu dia. Iya. Oh iya benar. Jadi itu tuh kesan-kesan lu tuh LPI Liga Pendidikan Indonesia tuh emang bener-bener sebenarnya sih banyak banget tuh kesan kita di situ ya. Bukan cuman waktu gua kelas 3 lu kelas 2 juga. Waktu lu kelas 1 gua kelas 2 pun itu udah ada sebenarnya LPI ya, udah ada LPI, cuman pas kita kelas 3 pas banget SMK Negeri 2 tuh juara. Bener kan juara 3 tahun berturut-turut. Makanya di situ tuh kayak penguasa Merpati lah kita lah ibarat kata. Pokoknya kalau kita ke Merpati tuh pasti pancoran,
Kusuma Bangsa dan aliansi-aliansi lain tuh pasti datang ke situ. Pasti. Nah, sebenarnya sih ya buat anak-anak yang mungkin di era sekarang ya Anak-anak nyebutnya tuh paduka gitu. Iya. Oh, iya. Sebenarnya dulu tuh ya dibilang paduka ya itulah era 2015, 16, 17 lah itu yang rasain Pancoran Dudep Kuba tuh selalu bertemu dan selalu ngeklop tuh di situ. Cuman kita belum sebut aja, baru perorangan aja. Dan gue baru taunya tuh pas gue lulus. Oh itu namanya paduka Pancoran Dudep Kuba. Oh iya bener. Ternyata emang dulu tuh zaman kita ada namanya aliansi di Depok tuh ada. Dan kalau di Bogor kan ada namanya SBM. Di Depok, di Bogor juga ada namanya Berak, ya kan. Di Jakarta pasti ada lagi lah, di Parung ada juga Astar. Astar itu kan beberapa sekolahan ya kan. Dan mungkin di Depok itu gabungannya itu ya kita Pancoran, Dudep, dan Kuba Kusuma Bangsa STM ya. Nah di situ mungkin kita punya cerita lah sama Pancoran dan Kuba. Dia punya kontribusi juga buat pengalaman kita sebenarnya di zaman STM ya. Oke nih, di antara cerita lu tadi nih, kira-kira ada penyesalan nggak nih dari lu bertiga? Jawab bareng. Parah sih. Ada penyesalan. Ada Oke. pasti. Penyesalannya apa nih? Ungkapin beberapa kata aja coba. Ya sia-sia jadi sih waktu kita buat sekolah, buat belajar, malah kita pakai buat, karena kalau kita yang gue rasain nih, yang pernah gue alami, sekolah jadi ya berantakan. Sekolah tuh bener-bener itulah ya. Kacau lah, Intinya kayak bukan sekolah lah, kita kayak intinya di situ tuh kayak iya bukan sekolah. Kalau sekolah itu kan belajar di sekolahan gitu. Tujuannya Jadi kayak selalu nongkrong berceritanya aja. di luar gitu Di ya luar. kan. Karena kalau sekolah tuh guru kenal sama gue bukan gara pinter, Iya benar. bener. Emang Gue- cuma ada dua Bim Iya. yang dikenal sama guru. Kalau enggak yang pinter, yang paling bandel. Bener. Iya itu. Iya. Pokoknya speaker tuh mungkin kalau bisa ngomong bosan kali sama Manggil orang. panggil Bener. mulu itu. Kalau jalan di sekolah, kalau masuk bete udah cabut reject. Intinya Gitu ya. lu itu penyesalan lu ya Iya. kan. Tapi ya saran dari gua sih penyesalan itu emang ada ya. Iya. Cuman nggak masalah sih, masing-masing orang beda-beda. Cuman mungkin nih lebih ke motivasi lu nya lagi nih. Motivasi lu bisa sampai lulus. Itu apa sih yang bikin motivasi lu tuh bisa sampai lulus, Bim? Ya kalau gua ambil lu sih ya orang tua sih. Orang tua. Iya. Balik lagi ke orang tua ya. Kalau ngajin orang tua, ya mungkin buru-buru para kenal sama orang tua gua udah sering ke sekolahan. Kalau gua ke sekolahan, ya pasti nggak mungkin gitu kan. Orang tua siapa panggil pasti bapak gua. Oke. Kalau orang tua siapa ya kan itu Halo. kayak pernah dengar. Oh iya. Ya intinya sih Iya. beda-beda cerita ya. Iya. Kita punya pribadi masing-masing lah ya. Dan ya mungkin gua dibilang pengecut, gua nggak mau sampai orang tua gua tahu tuh pengecut Nah, sebenarnya gitu. Nah, kira-kira lu Jul, apa nih penyesalan lu di masa sekolah sampai lu lulus? Ya paling penyesalan gue ya, sebenarnya penyesalan gue ya banyak sih di situ di SMK 2. SMK Negeri 2 ya. Lu jadi apa? Nggak punya pacar? Enggak. Bucin dong. Dia. Penyesalannya apa tuh? Iya penyesalan gue banyak di situ sih. Ya kayak misalkan seharusnya gue dapet ranking ini enggak dapet ranking malah nangkang iya terus gue jadi harus belajar malah main-main gitu nggak jelas sekolah ya kan. Terus ya buat pembelajaran aja sih, buat pengalaman gitu. Yang memotivasi lu sampai bisa lulus itu apa? Yang bisa motivasi gua ya diri sendiri gitu, ya niat gitu. Iya, Wow, masih pengen jadi orang lah. Iya, kan? walaupun gua lulus sekolah cuma hihi buku hero, Dia lu masih ada niatan Iya. untuk lulus sekolah lah ya. tapi jiwa gua tetap harus lulus gitu. Oke. Demi orang tua gua. Benar, balik lagi ke orang tua Iya, ya. pasti. Ya, gimana sih orang tua kita udah gedein kita gitu. Iya. Dan kita balas terima kasihnya tuh ya dengan lulus lah. Dulu. Gitu, lulus sekolah itu salah satunya ya, bahagia orang tua. Kalau Yan, kira-kira apa ya? Penyesalan lu di sekolah itu apa? Enggak disesalin nih. Gua kalau penyesalan mah mungkin udah disampaikan nih ya. Mhm. Gua sebenarnya penyesalan gua jadi pengalaman juga kalau gua nggak ikut basis gitu misalnya Mhm. nih.
apa iya gue bakal kenal mereka Bener. apa paling gue cuman kenal sama kelasan gue doang ya kan, sama Boring lah ya. iya lah, Boring. nggak asik gitu. Intinya. Jadi gue jadiin pengalaman aja sih. Jadi pengalaman. Iya, seru juga Bisa lah, jadi pokoknya cerita. intinya sih yang motivasi lu lulus sama di orang tua juga. Sama ya. orang tua Pasti. juga. Ya benar. Intinya sih balik lagi, kita tanda berterima kasih itu ke orang tua itu nggak harus dengan kita memberi, tapi dengan kita mengasih senyuman aja tuh, bukan dengan apa ya materi atau apa tuh. Iya. Orang tua tuh udah senang banget ya kan, dengan kita ngasih senyuman di wajahnya tuh udah senang banget sebenarnya. Coba nih, gue pengen dari Iwok dulu nih, coba kasih motivasi buat anak-anak yang masih sekolah nih kira-kira. Ya menurut gue ya motivasi ya jangan ngikutin kayak kita orang gitu, maksudnya buat pelajaran yang sudah gitu jangan diikuti. Terus buat adik-adik sekolah gitu terus belajar, membanggakan kedua orang tua, membanggakan bangsa ini supaya negara kita maju gitu ke depannya. Itu aja sih menurut gue. Oke. Bima, coba menurut gimana sarannya buat adik-adik kelas yang masih sekolah nih? Saran gue sih nongkrong nggak apa-apa, nongkrong sih pakai nama basis. Basis kan cuman blok. Lo misalnya orang Parung, basis Parung. Anak Depok, basis Depok. Tapi lu ganti apa namanya? Kan kalau dulu terkenal basis udah tawuran mulu nih pasti nih. Kalau sekarang ya lu ganti lah, jangan tawuran mulu lah, kayak buat nongkrong positif aja. Ya kan? Sebenarnya banyak juga kegiatan positif tuh kalau di basis itu. Mungkin bener ya, namanya pandangan orang itu, guru sekalipun teman-teman di sekolah tuh pasti pandangan basis itu udah jelek lah. Sebenarnya banyak juga kayak kita ada kebersamaan, solidaritasnya. Sampai kita lulus berapa tahun pun ini kita masih bisa tetap namanya nongkrong dan masih ingat, dan ceritanya pun bener-bener banyak. Nggak cuma di sekolah tapi di luar sekolah pun kita punya cerita, bener ya Bim? Bener. Kalau misalnya lu nggak ngebasis, ya gue ngasarin juga yang nggak ngebasis. Tapi ya udah monoton itu juga. Karena kalau misalnya lu lulus, ya lu bisa dapat kerjaan dari mereka orang. Karena orang bandel itu nggak semuanya susah dapat kerja. Iya benar-benar. Ya kan? Ya, Wawasan itu. sih ya. Wawasan. Ini temen banyak, bang kerjaan dong. Ini ada nih, ya gini enak gitu kan. Tapi ya kita ngomong di sini masa lalu udahlah, nggak usah diikut-ikutin ya kan, udah bukan trennya sekarang. Udah bukan tren lah ya. Trennya enggak. Tawuran udah bukan trennya. Udah beda sekarang eranya ya. Daripada buang-buang waktu lu berantem ya kan, kebacok sakit beneran. Bener. Walaupun gak pernah kebacok, Sakit. ngeliat teman kebacok, rasanya gimana gitu kan. Jangan dah pokoknya, kesian orang tua lu. Iya benar. Intinya sih basis itu nggak apa-apa. Iya. Tapi sekarang itu udah bukan trennya. Kalau kalian masih mengikuti tren masa lalu, berarti kalian itu nggak berubah dan nggak menuju masa yang akan datang. Ya kan, sampai kapan rantai ini nggak terputus, itu dari kalian sebenarnya yang masih pada sekolah. Bener ya. Coba dari Dayan, gimana Yan? Dayan Ambon, Dayan. buat anak-anak yang masih sekolah nih. Mungkin buat yang masih sekolah ya paling ya lu sekarang lu banggain dah kedua orang tua lu, selagi lu masih ada orang tua. Bener. Lu sampein dah cita-cita mereka. Mungkin nanti sewaktu-waktu orang tua lu nggak ada atau gimana, belum ngerasain dari hasil keringat lu sendiri, nanti lu bakal nyesel Itu sendiri. dia. Bener. Ya sekarang mah ya pokoknya inti lu orang tua aja dah dulu. Iya. Gimana banggain orang tua. Cewek belakangan. Cewek mah belakangan Ya. aja. Kalau kita sukses mah cewek ngampar. Iya, ngampar tuh langsung. Siap. Dulu tuh gue inget banget kalau rumah Dayan itu tempat nongkrongan para cewek dan cowok. Iya. Ya bucin lah. Termasuk lu ya? Iya bisa. Gue diajak-ajak sebenarnya. Sama kayak gue sih. Dulu gue nggak pernah bucin diajak cewek. Iya, parah. Cuma nontonin. Parah ya. Intinya sih kalau dari gue, kesimpulan dari gue gini. Era itu sekarang udah banyak yang berubah. Dari era gua ke era mereka pun beda, berubah. Dan era mereka ke bawahnya lagi tuh sebenarnya itu udah agak sedikit mengikis. Iya, Perubahan sebenarnya. Dimanapun kalian sekolah, sebenarnya jangan dianggap sekolahan itu yang paling terpenting.
Tapi yang paling terpenting itu keluarga kalian, orang di rumah kalian, yaitu siapa? Orang tua kalian, benar gak? Jadi penyesalan itu selalu datang belakangan. Jangan sampai kalian udah tahu kalian bakal menyesal, tapi kalian tetap lakuin. Oke. Intinya sih di sini kalian udah makasih banget nih, yang udah pada ngeluangin waktunya nih ke, kalau kemarin gua ke daerah Parung, sekarang gua ke datangan kalian nih ke Depok. Depok itu di sini di kedai gua, Siodring. Oke, promosi sedikit. Oke. Ini sebenarnya kemarin kan udah gua kasih si Toi. Tapi berhubung gua belum ada banner baru nih. Ini kan banner sejarah juga nih. Nah, ini gua adain lagi buat biar mereka tuh makin mengenang aja kalau sebenarnya banner atau bendera itu bukanlah untuk mengibarkan bendera perang, tapi untuk mengingat dari mana kita berasal dan dari mana kita bertemu. Gitu. Di kemudian hari kita bakal ingat, oh iya, kita itu berasal dari SMK Negeri 2 dan kita harus mempersatukan SMK Negeri 2 juga. Intinya dari gimana caranya anak sekolah itu bisa nggak ngikutin era kita, ya dari kitanya sebenarnya gitu. Kita itu mutus rantai permusuhan di antara mereka gitu. Oke, makasih dulu nih sebelumnya Pak Ranjul Fahmi, Bima Lakseno, Dayan Ambon. Oke, makasih sebelumnya nih udah datang sini jauh-jauh. Oke, terima kasih yang udah nonton channel YouTube gua tentang cerita anak-anak SMK Negeri 2 di angkatan 2016. Di sini gua bakal kasih kesimpulan juga sih dari mereka, tiga narasumber gua itu dulu adik kelas gua di zaman sekolah. Mereka juga ada di dalam kisah cerita gua waktu zaman sekolah. Intinya buat pelajar-pelajar yang masih sekolah, yang masih ngejalanin basis atau tongkrongan, itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ubahlah era kalian, jangan pernah mengikuti era yang sudah ada. Oke. Dan putuslah rantai permusuhan, jangan terima dendam warisan. Salam respect, si Wayan.